Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas potensi geografi Indonesia dalam kegiatan ekonomi sebagai upaya negara maju. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa potensi Indonesia itu dalam aspek geografi itu sangat kaya. Kita sangat kaya akan potensi geografi. Misalnya seperti di lautan, kita punya potensi ikan tangkap, potensi terumbu karang, potensi mangrove, kemudian pariwisata, minyak dan gas. Kemudian di darat kita punya potensi terhadap perkebunan, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan pandangan kita terhadap potensi geografi di Indonesia serta permasalahan optimalisasi dalam menjadikan potensi unggulan Nusantara di kancah dunia. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu kan sangat berlimpah, banyak sekali aspek-aspek yang dapat kita peroleh dari kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya adalah kegiatan pertambangan. Nah, potensi lokasi Indonesia adalah salah satu dari 4 potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Selain potensi lokasi, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu meliputi banyak sekali, seperti contohnya migas, minyak dan gas, kemudian bauksit, tembaga, batu bara, emas, nikel, pasir besi, timah, marmer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari sektor laut, sektor maritim, Indonesia itu mempunyai potensi kekayaan maritim, potensi kekayaan kelautan hingga mencapai angka 1.772 triliun. Nah, hal ini dikeluarkan atau diteliti oleh LIPI bahwa potensi laut di Indonesia itu meliputi potensi perikanan sebesar 313 triliun, kemudian terumbu karang sebesar 45 triliun, mangrove 21 triliun, lamun 4 triliun, kemudian potensi wilayah pesisir sebesar 560 triliun, potensi bioteknologi 400 triliun, wisata bahari 20 triliun, wisata kekayaan alam dari minyak bumi sebesar 210 triliun, transportasi laut senilai 200 triliun. Nah, maka jika ditotal mencapai angka 1.772 triliun itu pada 2018. Kemudian statement yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi dan juga Dr. Budi Setiadidarmo ini terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang masih belum optimal. Nah, kenapa sih kok pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu belum optimal? Nah, itu yang akan menjadi topik atau inti daripada pembahasan materi kali ini. Kata Dr. Budi Setiadidarmo itu mengatakan bahwa baru 10% kekayaan alam Indonesia ini yang dapat kita peroleh atau dapat kita garap, dapat kita kerjakan. Tetapi 90%-nya itu belum. Nah, jangan sampai 90% itu hilang atau kita tidak mendapatkan 90% itu sebelum kita sampai kepada pengelolaan sumber daya alam yang sangat optimal tersebut. Nah, jadi ini menjadi PR atau menjadi tugas kita bersama bagaimana mengelola sumber daya alam di Indonesia ini sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemudian larangan ekspor bahan mentah, Eropa ancam embargo. Nah, kenapa sih negara-negara barat khususnya Eropa itu sangat membutuhkan bahan-bahan komoditas dari kita, dari negara kita? Nah, seperti halnya nikel, kemudian minyak dan lain sebagainya. Nah, bahan mentah ini menjadi bahan baku atau bahan material untuk memproduksi beberapa produk-produk olahan. Misalnya nikel untuk menjadi baterai, kemudian sawit untuk menjadi minyak, kemudian minyak bumi diolah menjadi beberapa bahan bakar motor, aspal, oli, dan sebagainya. Nah, larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan dalam rangka mendukung program hilirisasi demi mengejar nilai tambah. Meskipun saat ini pemerintah sedang melakukan banding di World Trade Organization atau WTO. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ada kalimat atau kata kunci yaitu mengejar nilai tambah. Nah, ini yang menarik.
alasan mengapa larangan ekspor bahan mentah itu dilarang atau kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah. Karena logikanya ketika kita menjual barang mentah, kita hanya mendapat profit atau hasil dari penjualan, tapi tidak hasil dari produk jadi. Jadi misalkan kita menjual nikel dengan harga 1 juta, nah, kita hanya dapat 1 juta, tapi kita tidak dapat manfaat lainnya. Bayangkan jika nikel itu diolah menjadi baterai, itu harganya bisa 18 kali lipat dari harga bahan baku pertama. Nah, ini yang menjadi kajian oleh pemerintah dan sebagai dasar untuk melarang ekspor bahan mentah. Selain itu, apabila kita mengekspor bahan mentah, tingkat pengangguran terbuka di dalam negeri itu masih tinggi atau tidak teratasi. Sebaliknya, dengan kita melarang ekspor bahan mentah, kita mengundang investasi, mengundang penanaman modal di negeri kita, yang artinya akan tumbuh sektor-sektor industri, sektor-sektor pabrik dan lain sebagainya. Kemudian penyerapan usia produktif atau usia siap kerja di dalam negeri itu akan meningkat. Jadi pengangguran terbuka akan berkurang dengan seiring adanya lapangan pekerjaan baru. Nah, selanjutnya hilirisasi nikel Nusantara. Ini yang menjadi kajian utama kita pada materi hari ini. Nah, lebih lanjut, Presiden Jokowi menyatakan atas pelarangan ekspor nikel dalam melakukan hilirisasi di dalam negeri. Nah, nilai ekspor nikel mengalami loncatan yang signifikan dari tahun 2017-2018 yang nilainya hanya 1,1 miliar dolar atau sekitar 19 sampai 20 triliun, itu naik sangat drastis di tahun 2021 menjadi 20,8 miliar atau sekitar 326 triliun. Nah, itu demand, permintaannya. Bayangkan apabila perusahaan asing atau para pembeli bahan baku mentah itu mendirikan pabrik di Indonesia, banyak sekali lapangan pekerjaan yang akan terciptakan. Kemudian kita mendapatkan transfer ilmu, mendapatkan transfer teknologi juga dan lain sebagainya, yang juga meningkatkan potensi sumber daya manusia di dalam negeri. Nah, kemudian statement ini diperkuat dengan adanya statement Pak Jokowi bahwasanya setelah dihitung bahan baku mentah itu ketika masuk ke proses itu itu nilai jualnya bertambah 18 kali lipat dari nilai awal. 1 juta menjadi 18 juta. Itu contohnya. Jadi betapa pentingnya pengelolaan atau pemanfaatan bahan baku mentah menjadi produk jadi. Nah, nikel sendiri manfaatnya itu sangat banyak ya. Pertama dari industri baterai, kemudian industri otomotif, industri pesawat, alat medis, alat dapur, reaktor nuklir dan lain sebagainya. Nah, kita beranjak ke suatu peristiwa yaitu elektrisasi kendaraan atau elektrisasi otomotif. Itu kan jelas butuh baterai. Nah, baterai itu bahan bakunya adalah nikel. Nah, Indonesia merupakan negara dengan kapasitas atau dengan cadangan nikel yang terbesar di dunia. Jadi tak heran jika Indonesia atau pemerintah melarang ekspor nikel secara mentah, harus diolah menjadi produk jadi. Misalkan kita tidak bisa mengolah, kita harus mengundang atau membuat investasi dan penanaman modal yang ada di Indonesia itu menjadi tinggi, kemudian tercipta lapangan kerja dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya apa? Nah, permasalahan sumber daya alam di Indonesia ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa industri pengolahan sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah perusahaan asing. Meskipun investasi industri di Indonesia mengurangi jumlah pengangguran yang ada, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana Indonesia dapat mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada guna menciptakan Indonesia maju. Nah, ini yang akan kita jawab bersama-sama, kita diskusi bersama-sama terkait solusi dan alternatif pemecahan masalah pada materi kali ini. Nah, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.